Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa nabiyyina wa atba'ina wa qurrata ayunina nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Pertama-tama yang kita hormati kakanda saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone bersama seluruh jajarannya, hadir Pak Kasubat TU dan mungkin Pak Kakwa Tanitiriatan Barat juga yang hadir. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Yayasan atau Pengurus Masjid Nurut Tijarah. Yang saya hormati, saya muliakan adinda saya, Dr. Nur Syirwan. Beliau sahabat saya, Pak. Ada Pak Nur Syirwan, ada Abdurrahman. Itu sahabat karib saya. Sebelum saya ke Makassar, saya bersama-sama dengan beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama yang sempat hari, tokoh masyarakat, mungkin ada dari unsur kecamatan atau mungkin dari kelurahan yang sempat hadir pada kesempatan berbahagia ini. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah seluruh jamaah Masjid Nurut Tijarah dalam acara Isra Mi'raj pada malam hari ini, dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasaba iya weneng katamu pa newereng ajapang dan niata pegangkan nang kasiki hadire rion roma lebie sikira kata runtuk ide cena runtuk ibarakana peringatan Isra Mi'raj pada malam ini. Dan saya yakin hari ini yakika iya wenne engke baraka iruntuk idi maneng pole ripong Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, seluruh hadirin wal hadirat yang saya hormati, persoalan Isra Mi'raj ini memang salah satu kejadian yang luar biasa yang terjadi di bulan Rajab. Kita selalu berdoa, Pak, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Memang tumpuan untuk lebih eksklusif, lebih fokus pada bulan Ramadan 2 bulan sebelumnya. Ya, itu kan kita selalu minta berkahnya Rajab, berkahnya Sya'ban untuk sampai ke bulan Ramadan. Artinya apa? Kita mempersiapkan diri, ingkana misengi engka pura isekka iyero puasa tak di bulan Ramadan, insya Allah kita semua selesaikan dan kita mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan di bulan ini supaya pelaksanaan, supaya matu kuirat ini matu bulan Ramadan makesini persediata fokus nih untuk beribadah, fokus untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semuanya. Di bulan Rajab terjadi Isra Mi'raj. Kalau di bulan Ramadan apa kejadian yang luar biasa terjadi di bulan Ramadan? Nuzulul Quran, betul, nuzulul Quran. Ternyata lebaran. Lebaran itu terjadi pada bulan Syawal. Ya, lebaran itu di Syawal, ternyata ramalan. Itu ramalan itu aturungenna kurangi di nuzulul Quran. Jadi Syawal itu lebaran. Rabiul Awal apa? Ya, ajajingan Nabi tadi memang ada kejadian berapa bulan. Kemudian Zulhijjah
Idul Kurban, akar bange, leper akar bange. Hari ini, bulan ini kita memperingati Isra Mi'raj. Ini sangat penting dan sangat fundamental dalam ajaran agama kita karena intinya adalah disinilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima salat 5 waktu. Arro judulnya Pak. Itu apa? Memperingati Isra Mi'raj jadi untuk dijadikan sebagai teladan kehidupan. Memang Pak, sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, ada beberapa kejadian yang dialami oleh beliau. Pertama, mateni bainena yepun napuji. Kemudian matetoni amurena paman, yang menjadi benteng dia ketika dia melaksanakan penyiaran dakwah Islam yang dibenteng oleh Abu Talib. Matetoni gangkana berencana berangkat ke Taif, di Taif pun tidak diterima dengan baik oleh warga Taif. Artinya apa Pak? Ini menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita bahwa nareko runtuk ki susah, nareko runtuk ki coba, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya sabak ye memang topa tu dulle malongi-longi Pak kupuraki merewala de. Kalau kita menerima sabar, menerima cobaan seperti apa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas menerima cobaan itu, nulle kapan ngiro nabita, dia itu sudah syakur Pak. Tenen atau syukur sudah syakur. Nasabak ko syakur Pak, dia nagagan apa bedanya nikmat yari ge pacalam pada nasyukuruki. Ko idi kapan nulle Pak berenya menami puang Allah Ta'ala syukuruki, ko jamar rana-rana. Ini juga perlu sebentar saya jelaskan. Kenapa orang bisa sampai wahuwa bil ufuqil a'la, Nabi sampai ke ufuk yang paling tinggi yang tidak ada yang bisa sampai, Jibril pun tidak bisa sampai di sana. Makanya kalau kita lihat Isra Mi'raj itu, ya saya jelaskan tadi, Mi'raj itu ada 3 yang terlibat di sana. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Jibril, yang ketiga apa yang ditumpangi oleh Nabi? Burak. Makanya kalau kejadian ini yang mau dimasukkan dalam akal pikiran, dena mungkin Pak. Dari Masjidil Haram saja ke Masjidil Aqsa di Palestina itu yang beratus-ratus kilo, itu tidak bisa ditempuh dalam jangka waktu sepertiga malam. Tapi pelaku Isra Mi'raj ini ada 3. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Jibril, yang ketiga adalah Burak. Ini bisa masuk akal Pak, kalau ini yang saya jelaskan. Kenapa? Karena kalau cahaya itu cahaya itu dari satu ke tempat santai itu hanya satu detik saja itu berapa ribu kilo bisa. Nah, yang 3 ini semuanya cahaya. Nabi kita dulu ke Jibril. Jibril itu diciptakan dari cahaya. Burak al-barq, apa artinya? Kilap, petir, itu juga dari cahaya. Nabi Muhammad nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Makanya tidak, kalau ini yang terjadi berarti itu masuk akal Pak, bisa saja karena 3-tiganya adalah cahaya. Nah cahaya itu kecepatannya itu 1 detik itu bisa 3000 sekian kilo. Ini perjalanan, tapi kadang-kadang memang dalam pemikiran kita itu ya itu tidak memungkinkan. Makanya persoalan Isra Mi'raj ini hanya bisa diterima hanya persoalan keyakinan. Hanya persoalan keyakinan. Itu tadi. Makanya saya bilang sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke tempat yang paling tinggi yang dinyatakan di dalam surat An-Najm, wa huwa bil ufuqil a'la,
lebih tinggi lagi. Summa dana fatadalla, kemudian dekat dan lebih dekat lagi. Fakana kana kausaini au adna. Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti dua busur. Antara dua busur itu yang ya karena begitu dekatnya pada nireke kapa korapa kikue engka meja sholom di engka sholom. Begitu dekatnya, audana malah lebih dekat. Kalau lebih dekat itu Pak dena gagah. Masih di ya biasa korapa ki Pak aku sudah peke si bici-bici muki anuan. Tapi ya dena nasi bici Pak karena si depe nih antar pengelah ta'ala si Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat itu. Pakana kana kausaini au adna. Apa yang terjadi? Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka disampaikanlah kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukan. Yanar itu sempatnya. Bisa enggak kita seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nulemuke pada alena surona pengelah ta'ala? Bisa. Kenapa tidak bisa? Ayat yang dibacakan tadi itu kan bukan menyebut asra bi abdihi, bukan asra bi Muhammadin. Tanya ahli pribadina rasulona pengelah ta'ala yang diundang. Tapi disebut di situ abdi, hambanya. Hamba siapa saja yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Hamba yang saya bilang tadi. Dia mensyukuri ketika dia diberikan nikmat dan dia juga mensyukuri ketika diberikan. Siapa pemberi semuanya itu? Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kita bisa lakukan pertama ini ya alhamdulillah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan hikmahnya adalah pada saat kita menghadapi untuk menuju ke suatu tempat yang lebih baik, dalam hal ini menuju surganya Allah, menuju ridhanya Allah, bersihkan hati kita. Menurut Anas bin Malik, pada saat sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudodekna pada bajokai Isra Mi'raj, itu datang Jibril membawa apa istilahnya mangkuk-mangkuk, lalu bersihkan hatinya Nabi, diisikan oleh iman dan takwa, kemudian dimasukkan lagi. Ini artinya apa? Memberikan gambaran kalau kita juga mau bermi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini harus dibersihkan, tauhid ini harus dibersihkan. As-salatu mi'rajul mu'minin. Mari kita 5 kali sehari semalam bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah betul mi'raj itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya betul-betul kisah khusyuk, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah betul itu? Ketika kita salat betul-betul khusyuknya seperti apa yang diharapkan oleh kita. Makanya tidak ada orang yang mungkin bisa khusyuk 100% Pak ketika dia melaksanakan salat. Makanya ketika habis salat, astagfirullah, abad tuanna opo ngadam pengaka sempajak bansana miro kasih ulip pegau bansana tom miro khusyuk yang saya anggap terbaiklah sembahyang saya. Ada pengaka pun. Yang penting pada saat kita niat, pada saat iyyaka na'budu, pada saat asyhadu an la ilaha illallah, fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah tulisan sembajata. Tidak banyak orang juga sembahyang ya yang diingat semua pekerjaannya, yang diingat semua apa yang dialami. Malah engkau tahu kapan waktu mas sempajang, masengan kamu pindah ke siku runtuh dan mereka itu hitung-hitungannya di situ, tapi bukan di sini, tempat lain. Kalau di sini semuanya sholatnya orang khusyuk, apalagi ini masjid luar biasa. Saya bilang tadi, ini setahu saya waktu saya DMI pernah saya usulkan masjid ini masuk DMI Award Pak, bersama dengan Polres, Masjid Polres. Dan memang areanya katanya pernah dinilai oleh DMI.
termasuk Pak Kakang Kemenak, ada banyak tadi saya generasi muda yang banyak di sini, ada TPQ-nya ya, LPQ-nya apa TPQ ya? Ya itu bisa disambungkan ke Pak Kakang Kemenak ya, mudah-mudahan itu. Di sini tempatnya di mana? Ada di sebelah ya? Oh bagus. Kalau dia berizin dan punya izin operasional Pak, kami sentuh, bisa kami sentuh ya. Untuk operasionalnya juga kita bisa bantu. Ya mudah-mudahan. Karena itu aset Pak. Dega Pak, makoko 3 kilo runtuk masigi, pengaji anak-anak. Dia nepadi di riolo, dia metogaga celeta aku kan anak yang makoko HP mani Pak. Ini riolo pura ki masuk pajak mengeribi. Koki masigi di pengaji. Iya, mata jawi, bersanji. Iya. Jadi saya ini Pak pejabat, tapi kau suruh nggak bersanji dia itu tangki sih. Mata rumah tuh baca. Ya karena itu yang kita alami. Iya, pada mana psikologi bermundur boleh asal dia Pak. Iya. Ya. Makanya saya bilang ini persoalan salat. Mi'raj kita kepada Allah setiap 5 kali sehari semalam. Alhamdulillah. Orang yang bisa itu adalah semua orang bisa Pak yang dekat dengan Allah. Saya juga jelaskan tadi bahwa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu abdun. Abdun itu Pak hamba yang paripurna, hamba yang sempurna. Hamba yang tidak lagi mempercayai yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab kamu apa tuh seisata ini ya na percaya pun Allah Ta'ala, na percaya tuh lainnya mistik-mistik, ada yang lain, ada yang lebih kuasa dibanding Allah Subhanahu wa taala kan dia. Dan ini perlu Bapak Ibu tahu juga istilah abdun, hamba. Di dalam Al-Qur'an itu ada 4 bahasa itu. Wala ana abidun, ya sama kan? Abidun. Ada juga bahasa abidun, ada juga ibadon, ada juga abdun. Ada 4 Pak. Jadi, ada 2 yang positif dan 2 yang negatif. Yang mana yang negatif? Abidun. Abidun itu penyembah berhala. Jadi ya kamu kemasnya anak abid. Ya, sebab di dalam Al-Quran itu artinya sama, hamba. Tapi abid itu adalah hamba yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, penyembah berhala. Ada juga yang disebut dengan abidun. Itu dua-duanya Pak, menyembah Allah, nasompe Allah taala, nasompe lainnya. Itu 2. Tapi kalau ibadah itu sudah sempurna. Ibadah itu betul-betul menyembah kepada Allah, dan abdun itu yang lebih sempurna dengan ikhlas dan tulus menyembah dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka abdun hamba seperti inilah yang bisa bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya singgung tadi ini karena penting Pak. Apa hikmahnya ini orang bermi'raj? Bukan hanya hamba yang paripurna saja yang bisa sampai ke sana, masih ada syaratnya Pak. Bi'abdihi, orang yang lengket dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut dengan orang yang lengket kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang seperti Bapak semuanya. Nah pancaji yerwani betul-betul mengekspresikan bahwa Allah itu lebih dekat kepada hambanya pada malam hari dibanding dengan siang hari. Ya kan Pak Bu? Betul tidak? Ya rupanya Allah Ta'ala macawe iku hambanya di malam hari dibanding siang hari. Di malam hari atau di siang hari, yang mana lebih banyak salatnya? Di malam hari atau di siang hari? Di malam hari. Di siang hari apa? Duhur, asar, ya kan? Ya tambah toni boleh duha. Tapi di malam hari, maghrib, isya, witir, tahajud, tarawih, ya banyak lah, salatul lail sampai subuh.
Biasa kata de nama tinder Pak, mas sempanya mah terus letuk subuh. Memang itu. Kenapa? Karena juga itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Bani Israil. Asra bi abdihi lailan. Karena memang lailan itu bukan karena gelapnya, bukan karena nahar itu siangnya, tidak. Karena malam memang itu adalah penuh keheningan, penuh kesejukan, penuh istilahnya adem. Memang lebih enak berkomunikasi dengan Allah pada malam hari dibanding dengan siang hari. Di siang hari itu terlalu banyak gangguan, ya kan Pak? Betul tidak? Iya. Makanya bi'abdihi, orang yang lengket dengan Tuhannya. Ya, biasa saya juga singgung di di sini Pak. Biasa saya berdiri di sini juga melepas jamaah umroh. Pernah saya sini 2 hari. Saya biasa sampaikan ke jamaah haji. Iro, itu yang jamaah haji Pak, berangkat ke tanah suci hanya betul-betul fikihnya saja, ya sahnya saja, bahwa sudah dilaksanakan syarat-syarat rukun dan syarat-syaratnya esani hajina. Dia tidak pernah memperhatikan sofistiknya haji. Agar ya tunggu menrek tanah marajaya kan ya. Iya kan? Betul, kalau makbulnya haji, semua Pak yang melaksanakan haji dengan melaksanakan rukunnya, insya Allah semuanya makbul, diterima hajinya maksud saya. Tapi itu kayak yang kita cari? Bukan. Yang kita cari adalah mabrurnya haji. Mabrurnya haji yang kita cari. Bagaimana caranya mabrurnya haji itu? Biasa saya sampaikan, mabrurnya haji itu adalah kita menepati janji Allah kepada kita semua. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabrur, apa artinya mabrur? Dari kata abarra. Bar itu salah satu artinya menepati janji, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kan itu Pak, kita berjanji, ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada syarikat bagimu, kan itu. Makanya ayat ini dimulai dengan ayat Isra Mi'raj ini dibenai subhana. Memang kita harus membersihkan diri dari mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika haji itu, iya sudah saya datang. Lalu ketika kita melaksanakan haji, ya kita tawaf, sa'i, kemudian tahallul, kemudian melontar jamarat. Di situ kan semua ada sufistik hajinya Pak. Apa sufistiknya haji pada saat kita tawaf 7 kali? Ya. Kita berjanji bahwa ya Allah, saya dalam kehidupan dunia ini, saya kepingin saya berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala selamanya. Kan itu Pak. Artinya apa? Saya ini tidak pernah akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala mulai hari ini sampai saya pulang. Artinya apa? Semua yang saya lakukan insya Allah apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan Pak? Sa'i. Apa sofistiknya haji? Apa yang dikerja pada saat itu Hawa? Mencari kehidupan. Di situ kita berjanji, ya Allah saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kehidupan ini. Tapi apapun yang kamu berikan kepada saya, itu saya terima sebagai kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja nang kemana Pak? Aku masa pagi kita mencari, iya noleh pada muki Pak Balu agak engkau kasih pengelinan kata dia baja. Si sele-sele moto tuh. Ajana selalu berbersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. We yirodo makasih pengelin padahal dia nak sempajang. Iya. Iya kasih sosok kak ketutu kak mesti dia lengkap to pesempaja duhaku, sempaja tahajudku. Mana kamu kurang? Jangan selalu berburu sangka kepada Allah, karena Allah itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Makanya saya ini perlu sampaikan kepada jamaah, nesteman ni romundri. Mensucikan Allah dalam artian subhana itu
Kita harus ini syaratnya Pak. Kalau orang mau ya dari bawah mau naik ke Sidratul Muntaha, melebihi yang didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat pun tidak bisa sampai ke sana, manusia bisa sampai. Makanya kalau manusia itu betul-betul menghambakan diri kepada Allah lebih mulia dari malaikat, tetapi ketika dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, itu lebih-lebih dibawa dari binatang, asfala safilin, ya kan? Kita mau apa hidup di dunia ini? Hanya umurnya 63 tahun, 73 tahun. Ya hanya sebentar. Kehidupan yang hakiki kita itu ada di sana. Kita di sini hanya pendatang. Tenekam pota ko pahe. Tenekam pota. Teke mondokam pota aru biasa nonre Nabi Adam surga. Melo ke lisu. Makanya datang Isra Mi'raj, salat, datang nuzulul Quran, peringatan Maulid Nabi, semua itu adalah kegiatan dan undangan untuk mengembalikan kita ke kampung asli kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Pak? Di sana kehidupan hakiki. Manusia itu Pak adalah ciptaan Allah yang abadi. Artinya apa? Diawali dengan ketiadaan dan tidak pernah akan berakhir. Iya kan Pak? Tidak sama yang tumbuh-tumbuhan itu. Itu hawadith Pak, baharu. Itu tidak diakhiri dengan ketiadaan dan diakhiri juga dengan ketiadaan. Demikian tidak pernah akan langgeng sampai di akhirat. Tapi kita diawali dengan ketiadaan, tapi tidak akan diakhiri dengan ketiadaan selamanya. Artinya apa? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kita akan kembali ke sana. Semua amal ibadah kita harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Makanya saya sangat setuju bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini kita harus jadikan sebagai dasar untuk menjalani kehidupan. Karena itu Pak, kalau itu yang dialami betul-betul kehidupan kita ini, insya Allah ya sangat luar biasa. Kita bisa selamat dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Makanya bi'abdihi, lengketlah kepada Tuhan, menjadi hamba yang lengket kepada Tuhannya, ya insya Allah itu mi'rajnya setiap 5 kali sehari itu sampai insya Allah. Karena memang itu disyaratkan di dalam ayat itu. Iya. Bi'abdihi. Ini ada bahasa Arab semua di sini Pak. Itu namanya ba'ul tab'id, mendekatkan. Sama juga saya singgung tadi. Itu di dalam Al-Quran juga dipakai wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Aku mabela ki kotomatata Pak, narekonoli ki engka malasalasai, dena perluangi duit tak Pak, dena perluangi akhirnya tak ale tak na perluang. Bi'abdi. Namu aga mukiringan ngidega kebetulan na iko memotona perluang. Sama wamsahu biruusikum, malengket. Jadi kalau ketemu jennya dena sapu luna, harus dilengket. Iya kan? Makanya setahu saya Masjid Nurut Tijarah ini apa yang saya sampaikan, yaitu insya Allah itu yang dilakukan Pak. Mendekatkan diri kepada Allah supaya jamaah itu bisa bermi'raj. Dan di malam hari Lailan, jadikanlah malam itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak menyatakan Lailan itu malam Pak, tidak. Keheningan, kesunyian. Di siang hari juga Bapak Ibu sekalian, kalau suaminya mungkin sudah berangkat ke kantor kerja, bersunyi-sunyilah untuk melakukan sholat, itu juga Lailan Pak, walaupun naharan. Karena bukan ini Lailan ini gelap, bukan Pak. Kesunyian, keenakan pada saat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Man talabal ula sahiral layali. Siapa orang yang menuntut ketinggian martabat harus begadang di malam hari untuk melakukan salat. Coba. Sahiral layali. Makanya yang kedua tadi itu bersihkan hati kita, etikat kita. Saya selalu bilang juga, menyangkut persoalan tauhid, kadang-kadang kita diajarkan oleh guru-guru kita mengesahkan Allah. Saya jelaskan tadi juga di sana, apa yang disebut dengan tauhid, yaitu menyatu, Pak. Saya berikan contoh tadi, Kabupaten Bone ini adalah tauhid, menyatu dari 27 kecamatan. Semua manifestasi Allah di alam raya ini, kembalikan semua kepada Allah. Satukan semua. Mau dia tumbuh-tumbuhan, mau dia masjid, mau dia orang, mau dia binatang. Satukan semua, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya tauhid. Siapa yang banyak ini? Yang satu itu. Siapa yang satu itu? Yang banyak ini. Kan gitu, Pak. Awalnya ini kan tidak ada. Allah itu ya azali namanya. Tidak dimulai dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Selamanya ada. Iya kan itu? Dan itu semua kita asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tauhidnya bagus? Melihat siapapun di sini pasti pikirannya kepada Allah Subhanahu. Kalau itu yang terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kakang Kemenak tadi, itu harapan kita semuanya. Harapannya Andre Gruta, Menteri Agama, bahwa semua umat agama harus didekatkan dengan ajaran agamanya. Semua umat agama, Kementerian Agama adalah bagaimana supaya umat dekat dengan ajaran agamanya. Makanya kami berprinsip bukan hanya warga Kementerian Agama menjadikan agama sebagai etos, tapi seluruh masyarakat itu menjadikan. Artinya apa? Ajaran agama itu jadikan habit, jadikan kebiasaan, jadikan akhlak, jadikan realisasi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Kalau ini yang kita lakukan, Pak, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada tentara. Paham kita semua kan? Cuma biasa kadang-kadang bertentangan hati kita juga yang kita lakukan. Maka ini mah tu atita de salih tu salih maka ramatoki de cocok. Ajaran agama kita dibawa. Coba saja pelaksanaan salat kita. Allahu Akbar, semua perpindahan Allahu Akbar, menyebut Allahu Akbar. Benar enggak? Dalam kehidupan kita Allah yang benar. Kita tidak pernah sombong kepada orang lain. Dia nengki yakade tahu ya. Enggak pernah kita memfitnah orang. Itu menganggarkan bahwa kita ini betul-betul angku yang menurut betul sombong, yang tidak bisa kita lakukan. Yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita selalu Allahu Akbar, sampai mahkota yang paling suci ini sujud di lantai itu menghambakan diri kepada Allah. Tapi masu ile mati dipegau, masu na tandasi teh, masu na alasi sandalan teh. Itu tidak dibawa di luar nilai-nilai ajaran agama kita. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yarupong Allah Ta'ala mengkemakadai. Padahal yang sujud itu kan cuma satu ya. Pak Batir ya Pak Haji ya. Muka itu kan cuma satu. Kenapa Tuhan menyebut banyak wajah yang sujud? Kenapa? Karena memang kelihatannya satu wajah yang sujud, tapi di sana banyak topeng yang ada. Topeng apa namanya? Topeng kesombongan, topeng munafik, topeng iri hati. Ada semua sih. Makanya hilangkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala kita hadir. Dan semua ajaran agama yang kita miliki, kita pahami, coba beda. Ifego yero isengnya menurut agama tak. Iya kan Pak? Tidak ada Pak. Semua orang tentram, semua orang damai.
berbeda agama dengan kita, harus tentram Pak. Kenapa? Menurut agama kita, walakad karramna bani Adam. Semua anak cucu Adam itu harus kita muliakan. Allah saja memuliakan anak cucu Adam. Kenapa kita yang sesama hambanya tidak bisa saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain? Kan itu Pak. Bukan di sini, tempat lain maksud saya. Kalau di sini semua baiklah. Ini hanya saling mengingatkan kepada kita semuanya. Persoalan keyakinan boleh kita berbeda, tapi persoalan maslahat, persoalan kemanusiaan, itu kita harus sama-sama. Tidak ada orang yang suka dianiaya, tidak ada orang yang suka dikeras-keras, kekerasan. Iya kan Pak? Semua kan sama. Saya berbeda agama dengan dia, tidak perlu saya apain kan tidak Pak, kita hidup di NKRI ini semua hak dan kewajiban kita sama, persoalan agama, iya kan? Cocok menghadapi bulan Ramadan, iya kita sampaikan, dan saya akan kumpulkan juga ketua-ketua majelis agama, insya Allah dalam waktu dekat di Sulawesi Selatan Pak, untuk memberikan arahan pada saat kita melaksanakan hari raya puasa Ramadan, yaitu karena saya ini adalah pembinanya semua agama. Ya besok insya Allah malam saya hadiri ya Natal Okomene ya Kristen ya di Hotel Auretel ya kalau saya tidak salah, itu undangannya sudah ada Pak. Saya sambutan dan beberapa peringatan hari besar itu saya hadir untuk mendampingi jamaah-jamaah yang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi dalam persoalan kemaslahatan umat, persoalan kemaslahatan masyarakat, itu kita sama-sama harus untuk memelihara kedamaian, ya kenyamanan warga Sulawesi Selatan. Karena kuncinya aman bone ini Pak, ya ketika kerukunan umat beragamanya aman, termasuk sulsel semuanya kan Pak. Ya. Dan saya bilang, bagaimana caranya mau kita damai kalau tidak pernah berdialog dengan mereka? Bagaimana cara berdialog dengan baik? Ya masing-masing harus memahami agamanya dengan baik. Karena tidak ada agama yang ya nilai universal agama itu persoalan kemaslahatan, persoalan keadilan, persoalan kejujuran, persoalan keseimbangan. Semua agama sama, ya kan? Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Kakang Kemenak, saya juga terus menyampaikan bahwa kita saling menghormati, saling menghargai antara pemeluk agama, ya khususnya di Kabupaten Bone ini. Kemudian Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, nah ketika kita sudah bermi'raj 5 kali sehari semalam, Tuhan menyebut di ayat itu, barakna haulahu. Kita menjadi berkah buat yang ada di sekitar kita. Jadi kau engkau tahu Pak, rajin lo ke masigi tapi dia nasi puji beli bolana mami raja mami dia napa tama ikuatin neroba hikmahnya mi'raj, karena mi'raj itu adalah barakna haulahu, diberkahi sekitarnya, berkah istrinya, berkah suaminya, berkah anaknya, berkah keluarganya, berkah ke tetangganya, berkah ke masyarakatnya. Itu Pak. Sebetulnya sama dengan haji. Kepoleki haji berubah semua Pak. Sama ini mi'raj. Kalima kisi sesuai ni masam panjang, tapi wadi kisi benci-benci tetangga ta, wadi kisi, ya kan tidak boleh. Kita harus memberi berkah, menjadi contoh, menjadi teladan bagi tengah-tengah masyarakat kita semuanya. Contoh di tengah-tengah keluarga kita semua. Itu yang menjadi catatan. Barakna haulahu. Kemudian di ayat itu linuriyahu. Bapak Ibu sekalian, linuriyahu. Ketika kita sudah melaksanakan Isra Mi'raj, barakai, sembahyang kita tidak pernah putus, yang wajib-wajib memang nih, ya sunnai pancaji wajib. Jadi ya menghadapi 2 bulan ke depan, ya dia negena si ulam Pak,
Ya, atama ulun ramalang, ya kita latihan memang menghadapi bulan Ramadan. Kau angkat tahu dia nang kenapa tu sempajana, dia nang kenapa tu jenena, sunnah na pego mana linuriyahu Pak. Bansani itu tahu ya matan na po ngalatala na pakai makita, dan cilin na po ngalatala na pakai marengkalinga. Iya kan? Coba lihat wali Pak. Kadang-kadang kita di makokoe, magertak mana makudo, tapi kalau wali yang lihat kita, nolak kapan ke matanya. Biasa ada cerita itu waktu di Padang Arab kan itu, ditanya wali, bagusnya pakaiannya putih-putih semua. Iya, yang kamu lihat, tapi yang saya lihat ada yang muka keledai, muka sapi, itu. Karena dia pakai indera keenam. Jadi wali itu ia paham situasi batin kita itu kalau dia lihat linuriyahu, mereka melihat itu dengan pakitan Allah Ta'ala, dan dia juga mendengar dengan telinganya Allah Subhanahu. Ajak mau capai Pak Kongkong Pak tu dega gana seka puasa Senin Kamisnya, dega gana seka sempajak duhanya, salat tahajudnya, dia dicapa tuan sanero Pak tembus linuriyahu min ayatina. Tapi tidak semua dari tanda-tanda kekuasaan Allah, itu hanya sebahagian saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak dari ayat ini yang kita bisa lakukan untuk asrari bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang saya ingin sampaikan adalah subhan. Ini penting Pak, karena banyak mungkin orang yang bagaimana caranya mensucikan Allah. Ya kan biasa kita subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya kan itu Pak. Itu bahasanya. Tapi bagaimana cara manifestasikannya? Subhanalladzi, maha suci Allah. Bagaimana caranya mensucikan Allah? Itu seperti tadi pertama yang saya bilang, bahwa mensucikan Allah dari hal-hal negatif, hilangkan dari pikiran kita. Kita Allah yang maha suci, sucikanlah. Tidak boleh kita menuduh Allah tidak adil, tidak menuduh Allah itu tidak berpihak kepada kita semuanya. Silade nama jama, mana kasih kau baurun tu, betul-betul Allah tidak adil. Hilangkan dalam pikiran seperti itu. Jangan menuduh Allah hal-hal yang negatif. Itu mensucikan Allah. Tansih subuh namanya. Di sisi lain yang paling penting adalah kita juga mensucikan Allah dari sifat-sifat positif. Kita diberikan oleh rezeki oleh Allah. Alhamdulillah, saya diberikan mobil oleh Allah. Terima kasih ya Allah. Diberikan anak. Alhamdulillah. Tapi tidak sesempit apa yang kita pikirkan itu yang diberikan oleh Allah. Tidak Pak. Lebih besar dari itu Allah berikan kepada kita. Tidak seperti apa yang kita pikirkan. Bisa dipahami ya Pak? Iya kan? Itu juga harus dibersihkan. Kita tidak boleh mematok, waduh saya diberikan oleh rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah pematok kita, padahal Allah itu lebih luas dibanding apa yang kita pikirkan. Saya istilahkan apa ya? Allah itu sebagai samudra, kita seperti cangkir. Bisa enggak cangkir itu mengukur air laut? Bisa enggak? Enggak bisa Pak, terlalu kecil. Seperti itulah pikiran kita. Terlalu kecil pikiran kita terhadap nikmat karunia berkah Allah kepada kita semuanya. Iya kan? Makanya jamaah sekalian kita harus mensucikan Allah. Kalau kita mau melejit sampai ke atas, sucikan dari Allah, dari pikiran kita yang seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, bersihkan hati kita, bersihkan tauhid kita. Kemudian yang ketiga, kita jangan putus asa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu yang membuat kita bisa matang, bisa lebih kuat. Ya kan? Untuk tetap menapa kepada Allah, jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita bertasbih, mensucikan Allah dari segala sesuatu hal yang bisa menodai tauhid dan keimanan kita.
Kemudian yang keempat, salat yang diterima oleh Allah jangan pernah kita tinggalkan. Ya biasa ini waktu tak lo mendro masih sekolah pak, maka di biasa tuh kepesena tomat tak loki mendre aja lalu nak musa kesempajangnya di aguru toko, itu pak, iya kan? Aja lalu nak musa kai magur, raji ko magur dan ajak musa kesempajangnya, itu kan? Itu luar biasa Pak, petua-tua orang tua kita itu. Karena memang salat itu yang membuat kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan kepada Allah? Apa yang membuat kita bisa lebih dekat dengan Allah? Yang bi'abdihi itu apa? Kalau bukan salat, bukan wirid, bukan zikir, atau dengan kata lain kita melayani orang lain dengan ikhlas dan tulus, saya kira itu semuanya insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Makanya kurang apalagi jamaah Masjid Nurul Tijarah hari ini nggak ada Pak. Betul-betul kita manfaatkan masjid ini untuk tetap berkomunikasi kepada Allah. Apa yang kita dapat sehari ini selama ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah syukur tingkatan yang ketiga saja Pak. Yang keempat itu sulit. Ya, kalau yang keempat itu ketika kita diberikan oleh mensyukuri, ya mensyukurinya dengan apa? Ya dengan berbakti, menyumbang ke masjid atau apa. Itu namanya mensyukuri. Tingkatan kedua, bersyukur itu hanya betul-betul dia pegage action Pak, dia pegage napigau, hanya kata-kata saja dengan hatinya. Syukur nak. Tapi yang paling rendah itu tamaddah. Tamaddah itu lengin apa lengnya tinna. Alhamdulillah mendre kasih pangkat na yan padahal makri teneporo pandau di medu kan apa syukur nasa tapi lain kuatinnya itu tamaddah Pak, hanya belum kata-kata. Tapi kalau tahmid itu sudah memuji, sudah bersyukur dan itu sudah tembus dengan hatinya. Kalau syukur itu sudah berkata-kata tembus hatinya engkatona neruntuk tolainya. Itu namanya syukur Pak. Iya kan? Mensyukuri nikmat Allah bagaimana supaya apa yang kita miliki itu dipakai mendekatkan diri kepada Allah, pergi ke masjid, memberi orang yang mungkin membutuhkan dan lain sebagainya, itulah kesyukuran. Tapi syukur yang paling tinggi yaitu syakur. Dena na pasilay nga papinyama ga yari ga na pacala, cobaan na syukur gimana? Siapa manifestasi ini? Digambarkan di dalam Al-Quran istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Dia orang yang diberi petunjuk dan orang yang diberi azab, dua-duanya dia syukuri Pak. Di sisinya ada Nabi Musa, di sisinya ada Fir'aun. Kedua-duanya disyukuri. Karena semuanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kong kaidi konyeng karena tak mau betah-betah ajak mau tamanu. Syukuri saja Pak. Karena itu pemberian Allah. Berilah petunjuk selama-lamanya. Ya biasa kan makadamia biasa teh kumata bawa mapaderane biasa memang tuh makam baca Pak. Tak cedi gitu. Ya. Tapi jangan putus asa engkau mata tu dale. Jangan putus asa dengan cobaan yang diberikan oleh Allah, tetap kita berbaik sangka kepada Allah yang pada akhirnya semuanya akan baik insyaallah. Yang seperti itu. Itu keyakinan kita kepada Allah ya Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, jadi persoalan Isra Mi'raj ini intinya adalah salat dan didapat salat ini di makam adna. Tinggi tempat yang paling tinggi ya tahu Sidratul Muntaha yang siapapun yang tidak bisa. Jibril saja terkapar sayapnya tidak bisa sampai, hanya sampai alam malakut saja. Sampai ke atas beliau minta maaf bila ada pegangkan ini apa ko ya saudara pengelatan nasabah kuliwan dia ancuruna. Tapi Rasulullah Muhammad SAW karena kebersihan hatinya, kebersihan tauhidnya, ya begitu dia telaten mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, tembus Pak sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pau auha ila abdihi ma auha.
Sehingga Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukan. Ya kan, Pak, termasuk Al-Qur'an. Olehnya itu sekali lagi menjadi catatan buat kita, siapapun kita tanpa kecuali semuanya bisa bermi'raj kepada Allah. Yang penting kita betul-betul menghambakan diri Allah secara tulus, mengabdikan diri kepada Allah secara ikhlas, dan apa yang kita lakukan selama ini, pikiran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melengketkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah syaratnya untuk bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Lule kapan iana riala asi parengarang lauri di mana? Saya tadi bersibi saya bilang ganti mak di situ, Pak. Kedona Yesoy, dan lamanya saya tadi ketemu dengan seluruh pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone sampai jam 4:30. Ya, saya bicaranya hampir 2 jam juga, Pak, memberikan arahan kepada seluruh warga Kementerian Agama Kabupaten Bone, Pak. Ya, nasabah ya tu Bone Motoka, Pak. Saya pernah ke Palaman 2 Bone di Jalan Bajoy. Saya kampungku, Pak, di sebelah sana di Kecamatan Cenrana. Biasa poraje lo katekor, Pak. Wekedoki ma pincara. Tapi makoko yang kemana na jembatan na. Ya, Cakewara. Ya, atau Cakewara apa? Engka si kampung den reko. Ya, Abu. Iya. Engka. Saya orang Cakewara, Pak. Saya keluarga besar Kiai Haji Muhammad Harisa, Prof Najamuddin, dan Kiai Baharudin. Iya, saya orang Cakewara. Banyak juga keluarga saya dulu di Pasar Sentral sini. Di sebelah sana juga banyak keluarga saya. Iya, saya bukan orang lain. Ini juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya semua. Termasuk dinda saya, Aditya. Ya. Beliau sering ke rumah. Ya. Saya bilang ajak Naya karena saya ini kurang belajar nih, Pak. Ya, terlalu sibuk dengan kegiatan kantor, nasede upimina satoki nasatoto siruntu jamaah. Ya, karena ya mungkin beliau juga bersyukur karena napaka siule, Pak, ilanti manceji kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di apakah siule. Itu karena doanya semua orang Bone, sehingga ada orang Bone yang bisa menjadi orang nomor 1 di Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Itu berkat doa kita semuanya lah. Makanya harapan ini semuanya, kalau masyarakat Bone baik, insya Allah ya Kementerian Agama baik, ya semua masyarakat baik, itu harapan kita semuanya. Dan pelaksanaan kegiatan ibadahnya juga aman, tentram, damai, itulah yang menjadi pokok kami sebagai warga Kementerian Agama. Umat itu enak melaksanakan ajaran agamanya dan dekat dengan ajaran agamanya. Itulah ya tujuan Kementerian Agama dihadirkan. Olehnya itu sekali lagi saya mohon maaf, Pak, atas segala kekurangan. Kau paling kurangnya idina palebiwi nariko lebih idina kurangi. Kalau angka tasalaku iro pole koya nariko decenge pole mana kong Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu saya meminta maaf sekaligus berterima kasih atas silaturahmi pada malam ini yang terlaksana. Nule kapakwe denengka engka denengka wewesita ya hari ini mungkin kenal saya, dan Bapak Ibu sekalian juga saya bisa melihat ya kalau ada kebutuhannya di Kementerian Agama silakan, Pak, saya ini bisa melayani. Ya biasanya banyak itu ketika proses penyelenggaraan ibadah haji itu banyak teman-teman kita yang butuh bantuan, tapi bukan bantuan untuk mempercepat naik haji, Pak. Ya rumah susah, enggak bisa itu. Ya saya bilang banyak hal yang membuat orang bisa cepat naik tanah suci. Jangankan kita, Pak Ketua DPR saja kadang-kadang tidak mengerti. Datang ke kantor, Pak Kabit, Pak Kanwil, wedika gaji megati maka. Ya, maka kalau daftar regulernya, Pak, tidak mungkin. Karena ita mana ngiro, mendre ita itu protes. Tapi ada jalan lain. Yang pertama manci petugas ki Kementerian Agama, yang kedua manci petugas ki ke daerah, itu cepat.
Yang ketiga, menjadi pendamping lansia. Yang keempat, bisa penggabungan suami istri. Yang kelima, bisa mendampingi orang tua. Matobok aja lalang. Ya, yang keenam, haji khusus kurada. Ya, tapi harus mumpuk kantongnya Pak. Telur ratu juta layase. Ya, nah itu. Banyak jihal Pak, itu bisa kita lakukan. Ya, tapi ini ada semua syaratnya. Tapi kalau reguler yang mendaftar itu tidak mungkin Pak. Kita majukan, kau dengi pemaju Pak, mendek mani keluarga aku. Ya saya bilang begitu, itu saja ya artinya. Kalau bisa kita majukan itu kota haji Pak, dia ketawa Pak. Semua warga Kementerian Agama dorong keluarganya cepat, tapi itu tidak bisa dilakukan dan tidak mungkin memang kita lakukan. Jadi kau kematu kau nyepak lomang urusu nase wadiki urusu mengatiki mendre maka tapi reguler wajib kita tidak percaya Pak. Ya metebak tu kau Pak, metebak lo mengurusu malah duit, metebak ni Pak tama kantor polisi ilapor karena menipu masyarakat mau mempercepat nah duit dia kena colong. Ya. Sama juga umroh itu sudah kalau kita mendaftar umrah Pak lo kalau ki ke kantor onerden rumah sambutan dulu ya di pedangi maka terdaftar mau gaji ya terpilih di nasabah metebak tuh mana taruh ke koromede ini ya dia napal yisuki ya apalagi musim haji macawe nih Pak biasa ziarah dia pakai wah itu lebih parah lagi. Kemarin, makanya kami perintahkan ke Pak Kabit Haji, tolong kalau ada yang begitu cabut saja izinnya itu travel Pak, yang berangkatkan sudah dilarang, karena yang rugi itu masyarakat. Bayangkan kasihna koma-komanya nih tak 250 juta, mendre nih tanah maraja, dena naletu ko Ka'bah Pak, detona naletu ko Padang Arafah, mendre bama siri, laba nih duitnya, lebat toni sirina, detona na haji, iya kan? Coba bayangkan Pak. Banyak juga orang memang cari begitu supaya pintas. Tapi saya bilang kalau ada yang begitu, joko-joko muki ke kantor maka aku tangangi. Karena disitulah yang sah, yang bisa kita percaya. Kalau di tengah masyarakat, atau Bapak, napodaki, lo miki bawa mungkin nala duita atau mungkin apa, nah itu yang kami sampaikan. Olehnya itu ini menjadi pengawasan juga buat kita semuanya, bagi jemaah, jaka mening kemereki lo magati mendrek tanah maraja, ya tidak usah kita percaya yang begitu itu. Tidak bakalan ada yang diurus selain dari Kementerian Agama. Digagak. Kecuali kalau haji khusus. Haji khusus itu yang boleh juga yang PIHK. Ya, pelaksana ibadah haji khusus. Engkau memetopak triple na. Dena sembarang triple ero kuota 8% ya, kalau saya tidak salah, dari kuota haji. Nah, itu ada memang travel yang dikasih. Itulah yang harganya sedikit agak besar dari 250 sampai 1 miliar. Ya, itu yang mungkin. Dan itu memang disiapkan oleh pemerintah. Saya kira ini Pak yang menjadi ialah asi parengaranga iwennya bukan saya menyampaikan ini karena Bapak tidak tahu. Saya hanya mengingatkan bahwa hal-hal yang penting untuk diperhatikan pada saat peristiwa Isra Mi'raj seperti itu. Mungkin ketona cocok, ketona salah. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi